Kenapa bisa milih DKV sih? Bisa apa di DKV 3 Bisa tahun? apa gitu? Bisa gila. 3 tahun yang aku dapat di DKV itu sebenarnya banyak sih, cuma Satu Satu. kata untuk DKV. 3, 2, 1. Ini nanti kalau videonya udah diupload, kita jawab. Nanti kok serempak malah kita disuruh klarifikasi ini bagaimana? Selamat datang kembali di podcast DKV, kembangkan pola pikir. Oke teman-teman, kembali lagi nih bersama saya Mawe Rohman dengan saya Muhammad Kadafi Rafsanjani. Nah, di sini saya nggak hanya berdua aja, ini banyak teman-teman dari kelas 12 DKV. Ini tentunya perkenalan dulu Kak. Halo semuanya, Hai. nama aku Sekar dari kelas 12 DKV 1. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alves Mangtora dari kelas 12 DKV 1. halo semuanya. Perkenalkan, aku Laurencia Alina Pasyarani dari kelas 12 DKV 2. Saya Rusmana Rafisa dari kelas 12 DKV 2. Oke teman-teman, ini sebelumnya saya tanya-tanya kalian boleh nggak nih? Boleh. Yang satu-satu dulu nih. Pertama ini kan kita di DKV. Nah saya mau tanya nih sama kalian, kenapa bisa milih DKV sih? Nama ya, boleh nih dijawab nih. Ya, sekarang dulu, sekarang. Oke, ya, Sekar dulu. Awalnya sebagai pandangan saya dari awal baru lulus SMP, kira-kira nanti mau kemana ya gitu. Ke DKV aja deh. Kenapa? Karena dulu tuh saya sebagai pandangan anak SMP yang baru lulus, DKV tuh keren karena mungkin kerjanya nanti megang PC, megang Doang nih. mengoperasikan PC, kamera, terus nanti take video editing kayak gitu. Itu menurutku keren sih. Itu pas awal masih Iya, awal-awal. pas Kalau awal. sekarang gimana? Sekarang setelah menjalani sama aja tetap keren, seru, dan itu pengalaman baru juga buat saya. Karena di SMA kan kita nggak melajarin kayak gini ya, Enggak. Ya. cuman materi-materinya aja, teorinya aja, Teori. ya. Oke, next buat Alves nih. Kenapa dulu kok bisa milih jurusan DKV dari sekian banyak jurusan yang ada di SMK 1? Kalau aku sih karena tertarik aja sih, karena kan penasaran. Dulu tuh pas pendaftaran itu, ini DKV itu apa ya gitu, kayak udah penasaran gitu. Terus coba daftar aja, karena kan mungkin DKV itu adalah salah satu jurusan yang mengutamakan teknologi ya sih. Betul, Iya. betul. Gitu. Contohnya apa Mas Teknologi Alves? Apa? Contohnya apa? Contohnya itu mengutamakan teknologi, misal kayak kamera gitu. Oke. Teknologi Banyak itu sih, banyak. banyak. Untuk Lauren? Ini jujur-jujuran aja ya sebenarnya. Ya. Aku masuk DKV itu sebenarnya karena kegeser dari jurusan lain. Jadi second choice tuh enggak enak. Iya, emang karena waktu itu aku awalnya masuk ke TJKT, cuma karena nilai nggak mencukupi, nggak memumpuni, akhirnya aku dikasih rekomendasi sama kakak kelas buat masuk ke DKV. Tapi buat sekarang sih udah menarik sih. Aku lebih suka DKV daripada TJKT. Bersyukur. Bersyukur banget. Bersyukur. Beneran bersyukur. Jos. Jalan kan lebih baik. Iya. Udah. Next buat Afisa. Saya itu hampir sama kayak Lauren ya, tapi Bergeser. enggak. Bedanya Sama tadi bilang. iya, kegeser. Tapi dari SMA. Soalnya dulu saya Mana? mikirnya mau satu Purwodadi. Waduh, Sebut merek susah. Tolong dikat ya. Enggak ini. Enggak dekat. Oke, lanjut gimana? Karena saya disuruh kayak masuk ke SMA dulu, baru kalau enggak ke SMK aja gitu. Nah, why DKV? Menurut saya itu keren sih,
dulu kan pernah diceritain sama kakak saya kalau DKV tahu dulunya itu multimedia. Itu kayak kerjanya atau tugasnya itu pegang kamera kayak gitu. Jadi menurut saya itu keren banget. Jadi apa teman-teman? Keren. Iya. Keren. Oke, next. Ini tadi kan Ahib terus yang tanya, giliran Aduh. Ahib yang ditanya ini. Iya. Boleh, Kenapa kok bisa milih jurusan DKV? Karena passion. Passion, bro. Passion. Passion. Pede aja, Bro. Pede Iya, aja. iya aja. Oke. Nah, teman-teman nih, kita kan udah hampir 3 tahun di sini. Hampir. Hampir sih. Cepet banget ya. Aduh, Nggak Tiga kerasa. tahun udah bisa apa? Bisa apa di DKV 3 Bisa tahun? apa gitu? Bisa gila. Bisa gila. Bisa gila. Bisa apa? Bisa dijawab dari siapa? Boleh? dari saya Alves, dulu. Alves. Menurutku bisa apa? Mungkin bisa mengaplikasikan aplikasi-aplikasi sih. Bisa software Iya, gitu. editing. Editing. Contohnya bisa- apa aja tuh? contohnya ada AI. Terus ngerti juga, oh pembuatan website itu gini toh. Iya, kita juga belajar. Iya kan? Pusing Kayak enggak? pusing. Iya itu. HTML, CSS, aduh, JavaScript. JavaScript. Wah, Tapi seru kan? Bikin landing page. Bukan seru sih, menyiksa. Menyiksa batin. Bisa. bisa. Gila. Terus apa lagi ya? Udah sih itu. Take video. Tag video tuh ya bisa sih ngerti pembuatan film itu gini toh. Terus sebelum film itu ada perancangan seperti ini gitu. Pro sama pasca juga Iya. gitu ya. Oke. Gitu. Oke. Next Kak. Oke, selanjutnya apa yang saya pelajarin di DKV itu banyak sih. Dari mulai editing, bikin logo, Banyak ya. banyak banget Sampai lu sampai nggak bisa saking banyaknya. 2,5 tahun di PKP namanya. Kemarin itu juga sempet bikin merchandise dari mulai mug, kaos, buku, booklet kayak gitu, terus gantungan kunci, pin dan lain sebagainya, masih banyak banget yang dipelajari di sini. Oke, Kalau yang paling berkesan atau memorable, yang dikerjakan ya podcast kemarin sama Pak Kacap. Seru banget. Pak Kacap Iya. tinggi itu, Narasumbernya Iya. keren. berilmu. Next. Lauren. Sia. 3 tahun yang aku dapat di DKV itu sebenarnya banyak sih, cuma yang paling berkesan aku lebih suka ngoding. Kenapa? Bentar, belum selesai. Selesai. Elah, ye. 10 mahasiswa baru ini. Baru ini. satu. Poin plus Purifa, Lauren Purifa. Berapa? Absen Absen berapa? Absen berapa, Mbak? Aku 20, guys. 20 ya? Absen 20 Purifa. Iya, absen baru. Fun fact-nya tuh setiap tahun ada yang keluar guys di DKV. Iya, betul. Terutama di DKV dulu. Oh iya. Padahal DKV enak ya. Enak ya. Cuma nggak tahu kenapa. Oh iya. Mungkin keluar. mungkin nggak Yang tadi keluar. nggak passion. Oh nggak Iya. bisa. Jadi kita kalau mau masuk ke sekolah tuh harus menentukan passion kita tuh apa. Jadi biar kalau di tengah jalan nggak keluar. Iya, Eman-eman sih, gitu. iya. Eman-eman. Next Udah, untuk itu aja lah. Alvisa. Bagaimana pengalamannya? Pengalamannya kayak kalau saya sendiri ya itu dikasih tahu kayak kerjanya di industri kreatif tuh kayak gini. Contohnya podcast, film itu kan juga termasuk industri kreatif ya. Terus kita juga buat merchandise. Kemarin itu kaos, mug, tumbler ya kayak gitu. Itu pengalaman baru yang menurut saya menyenangkan sih. Seru banget. Asik banget. Kan kita mau UKK nih. Jangan diingetin tuh. Kapan tuh? Siapa yang besok UKK? Saya.
Kita pembuatan podcast ini hamin satu sebelum kan. Jadi benar-benar kerasa nih feel deg-degannya ini. Besok kakak guys. Besok. Jangan diingetin dong. Persiapan apa aja sih buat besok? Saya deh, kita deh. Ah, Kita dulu. Alves dulu deh, boleh. boleh. Kalau persiapan saya itu mungkin mencari referensi yang banyak sih ya. Okupasinya juga mas. Okupasinya saya tuh pilih content creator, Wih, berarti berkaitan dengan videografi ya? videografi. Alasan saya milih itu tuh karena saya merasa itu passion saya. Balik lagi Jadi lebih pede di kamera gitu sih. Terus untuk persiapan UKK ya, waduh, udah besok banget nih. Tapi abis ini pelong, Fes. Gantian kita kan. Gantian kita. Pelong, habis itu pelong. Untuk persiapan aku sih tentang UKK besok mungkin mencari referensi video yang banyak ya tentang content creator itu. Terus tentang pengeditannya gimana, menghemat waktunya juga itu penting. Iya. Gitu Time sih. manajemennya ya. Terus mungkin tentang color gradingnya Ya, sih. itu Ya, jujur masih belajar juga. masih belajar sih. Susah sekali color grading itu. Susah. Bayangkan aja film horor tapi kalau color gradingnya pasta. Nggak masuk ya. Sama sekali gak masuk, Bro. Ya masuk sih. Next. Kar. Oke. Ambil apa Kar kamu Kar? Buat besok saya ambil konten kreator juga. Sama kayak Alves. Iya, sebenarnya tuh Sehat sih ini. iya dong. Jangan gitu. Okupasinya itu ada 4 kemarin ya? Atau 5? 5. Kemarin ada 5. Ada konten kreator, desain, fotografi junior, pemrograman. Sama yang satu audiovisual, itu yang lebih ke film. Kenapa saya milih konten kreator kayak Alves? Karena satu itu nanti kita dapat sertifikat juga dari konten kreator. Itu bisa digunakan buat dasar kerja. Jadi biar bisa sekalian gitu. Daftar kerjanya nanti mungkin bisa di bidang humas atau Tim kreatifnya. ya lah ya. bagian marketingnya itu juga bisa. Selanjutnya sisa. Kalau dari aku sendiri, aku ambil okupasi fotografi junior. Kenapa ambil fotografi junior? Karena aku suka sama fotografi juga sih. Terus Enggak suka coding. Nggak jadi coding nih ya. nggak suka coding, cuma coding kan aku baru suka baru-baru aja ini. Kalau semisal aku ambil okupasi programan yang ada pecah kepalaku nanti kira-kira bikin coding. Kenapa tuh pecah? Kalau kayak Bu Riva gosong. Iya. Lebih suka Kak Krebu. Persiapan yang udah aku siapin itu lumayan. Aku udah ambil referensi-referensi dari Pinterest. Terus tinggal tunggu aja nanti tema apa yang bakal dimunculin di UKK besok. Ya, soalnya. Kalau di fotografi itu lebih penting gear-nya atau skill-nya? Penting semua sih sebenarnya. 50-50. Iya, 50-50. Untuk nextnya untuk Afisa persiapannya gimana? Persiapan saya kan ambilnya operator desain grafis ya. Wih, desain. Iya. Orang-orang kreatif ini. Amin ya Allah. Orang kreatif nih. Ya, saya udah mempersiapkan kayak latihan buat desain tuh di Adobe Illustrator, kayak buat packaging atau ya logo brand kayak gitu. Saya juga udah nyari referensi di beberapa sosial media ya. Itu menurut saya bagus-bagus, jadi bisa saya buat untuk patokan ke depannya gimana gitu. Kalau Kadafi ini saya lihat-lihat orangnya serba bisa nih ngambil apa ya? Iya, gitu. Saya lihat-lihat Apa tuh? semua ada jawaban ini nih. Enggak juga. Kalau saya kemarin ambil okupasinya buat konten kreator, jadi sama kayak Alves sama Sekar. Mungkin alasannya sama kayak Alves juga ya, saya lebih passionnya di situ. DKV is passion. Passion. Karena punya pengalaman juga terkait dengan kayak tampil di depan kamera, seperti kemarin bikin beberapa film juga, yang seperti ikut lomba sama Bu Indra juga. Jadi ya lebih ngerasa saya nyamannya di sana. Gitu. Udah nyaman. Udah nyaman. Aman. Jadi nggak ngelirik di okupasi lain nih. Jadi emang bener pengennya di konten. Langsung. Langsung dari hati. Fix. Dan emang bener kemarin pas perahu kakak alhamdulillah nggak Lancar. alhamdulillah lancar, nggak ada kesulitan yang sangat berarti. Mungkin dari kira aja sih, dari HP-nya aja yang sulit ngerender.
itu juga Itu tantangan penting. ya. Ini jadi permasalahan juga gak sih? Iya. Tantangan buat kamu juga. Kita udah bikin briefnya panjang, kita udah eksekusi dan alhamdulillah mungkin cukup baik. Tapi PC-nya not responding. Aduh itu belum dikontrol. Sah itu lah. Jangan lupa. Itu rumus itu. Oke, ini gantian aku mau tanya sama Ahib. Boleh. Amalannya apa nih Kak Davi ini? Persiapannya buat kakak dan ambil okupasi apa? Saya sejujurnya tuh saya ngambil desain grafis. Wow. Kita beda desain. Anak desain ya. Kayak desain. Ini sebelumnya ngomong ada gorengan. Boleh. Narasumber boleh. Makasih. Ngambil ngomong. Aduh, Udah dingin ya Hip ini ya. udah dingin hip. Biar tenang. Kemana ngantin biro gimana? Enak. Enak. Kantin berapa? Gratis. Oh, Terima kasih buat sponsor utama kita Pak Ginanjar. Semoga diberkah selalu ya. Amin. Nah, untuk persiapan saya tuh sebenarnya karena emang suka desain, udah didesain sendiri desain tuh kayaknya. Sombong banget kayaknya. gampang banget kayaknya desain. Itu saya lebih ke belajar di website di aplikasinya. Terutama saya kan lebih prefer ke AI. Jadi saya mengulik apa sih yang bisa dilakukan di situ, apa aja agar nanti UKK mudah. Jadi saya pengen ini tinggal udah bisa, saya pengen ini udah bisa. Pernah nggak Hip? Kayak bener-bener pas mau bikin desain cuma tuh mentok udah nggak ada bener-bener referensi udah aduh ki piye neh ya. Pernah. Itu Ngerjain apa? saya ngerjain kartu pelajar kartu OSIS. kartu OSIS pelajar itu buat kelas 10 itu saya disuruh bikin desain yang modern sama Pak Singgi, tentunya modern tapi bisa untuk Sopan. informasi ya, Tetap resmi. tetap resmi. Nah itu di situ kesulitannya pertama nggak ada referensi, Iya sih. saya cari di internet semua nggak ada. Nah, Amin. saya nemunya tuh satu pakai AI. Terus pertama kali kenal AI di situ. Pandangan pertama. Pandangan pertama, cinta pandangan pertama. Langsung cinta ya, langsung suka ya. Dan itu pun bukan langsung jadi. Nah, revisi 2 kali, Bro. Dari Pak Singgi. Pak Singgi. Aman. 2 kali dan akhirnya bisa. Intinya itu tetap optimis aja. ACC ya. Optimis, PT, itu aja. Asia. Dan jangan ditanya passion itu. Lanjut. Oke, next. Kita ada kuis nih. Kuis Nanti apa tuh? Kita bisa jawab Kuis apa tapi tuh? kan masih makan, Bro. Mau dihabisin dulu. Benar. Ngobrol-ngobrol dulu. Langsung sekali. Buat Lauren nih, tadi kepo karena di kelas 12 DKP 2 yang berokupasi fotografi kan hanya Lauren. Saat kemarin Prau kakak menemukan kesulitan nggak? Tetap pasti ada lah ya. Cuma apa? Ada di bagian nyari properti. Awalnya itu aku kan mau ambil tema hemat energi pakai lampu. Tapi karena aku lupa bawa properti lampunya, jadi aku pakai kran. Itu nyari muter-muter ke sekolah. Kan banyak, Bro. Nyari lampunya, Seng. Oh, lampunya. Kemarin gitu. Lampunya, Seng. Lampu. Ya masa suruh jabut iki sih. Ya enggak apa-apa, bilang sama Pak Giani. Boleh ya, Pak? Boleh ya, buat Pak? perangkat. Boleh. Terus akhirnya pakai kran, habis itu buat editing nggak ada sih, sama cetak aman. Editnya pakai apa tuh, Kak? Aku pakai Corel. Wah, user Corel. Iya. Enggak pakai Photoshop. Pakainya Corel. Ini kalau buat gradingnya, grading fotonya. Pakai Corel semua. Bisa. User Corel. Semua. Gila. Sepuh, Bro, sepuh. Kok nggak ambil software yang lain kayak mungkin AI, Photoshop mungkin. Kenapa nggak ambil Photoshop? Karena aku belum terlalu dalam belajar sama Photoshop. Maksudnya belum terlalu Belum mempelajari, belum kenalan lah. Terus kalau AI sendiri aku agak bingung sama tools-toolsnya. Aku lebih nyaman sama Corel. Udah nyaman ya? Iya. Kayak nyaman sama siapa? Iya.
Oke, karena tadi kan udah tanya juga, kita mau masuk ke kuisis nih. Wisis. Seru nih. Kuis seru dong. Seru gak? Seru gak? Tapi ini pertanyaannya agak mepet ke jurang ya. Langsung dijawab ya, langsung. Nanti Satu kata. nanti dikasih pertanyaan langsung dijawab bareng-bareng. Siap? Oke, boleh. Aku. Ah. Oke. Dulu aja nggak apa-apa. Pertanyaan pertama. Takut. Apa nih? Apa nih? Setelah Apa nih? kita 3 tahun bersama. Aduh. 3 tahun ya? 3 tahun nih. Hampir 3 tahun. Dan kita telah mengenal banyak guru-guru DKV. Iya. Kan lah. Iya sih pasti. Keluarganya. Oke. Siapa guru DKV yang paling galak? Satu, dua. Tapi bentar. Ini nanti kalau videonya udah diupload, kita jawab. Nanti kok serempak malah kita disuruh klarifikasi ini bagaimana? Konteks galak ini bukan konteks galak tapi tegas. Iya. Tegas. Tegas ya. Tegas. Diulangi. Oke. Siapa guru yang paling tegas? Tegas. Oke. Satu, 3, 2, 1. Boleh dijelasin kok bisa paling tegas. Satu aja. Mungkin Sekar mungkin. Oke, boleh. Kalau pengalamanku sama Bu Rifa itu, yang pertama, Bu Rifa itu orangnya tegas. Jadi mungkin kesalahan atau perilaku, tindak laku apapun yang sedikit melenceng, itu Bu Rifa langsung ngingetin kalau tindakan itu tuh agak melenceng. Jadi iya, tindakan itu tuh salah. Nanti bisa dibenerin ya, bisa ganti atau diubah yang ke lebih baik. Itu di situ Membangun. sih. Iya, membangun banget. Tapi niatnya baik sih. Tapi niatnya baik banget. Kalau berdua mungkin niatnya mau membangun soft skill kita karena Iya. kita kan juga PKL dan Bentar lagi PKL. bentar lagi PKL dan harapannya setelah lulus kan nanti kan bisa langsung kita wirausaha. Kita Iya. ketemu sama orang-orang. Jadi lebih mentingin soft skill juga. Iya. Tapi Bu Rifa asik kok guys. Asik. Dulu Kelas 11 asik lah. dulu banget. kita Asik. Lebaran halal bihalal ya. Iya. Tempatnya Bu Kalau Rifa. ke sana dikasih Dikasih es krim gratis. Bagi-bagi es krim Bu Rifa. Sayang Bu Rifa. Bu Rifa, aku. Oke, terus next sip. Nah, satu kata buat di kafe nih. Benar Satu ya? kata. Nanti kita Satu kata. bareng-bareng jawabnya. Apa ya? Sebentar, boleh mikir? Boleh. Boleh. 5 detik. Satu kata. Let's go, No. Oh, no. Beda lo. Beda loh. Oh iya. Udah. Oke, boleh. Oke. Satu Satu. kata untuk di kafe. 3, 2, 1. Revisi. Iya paling menarik revisi ini kayaknya nih. Paling menarik ini. Bisa dijelaskan? Dari kelas 10 ya udah dikenalkan dengan desain. Karena dulu jujur basicnya aku nggak anak desainnya. Iya. Suka ngomong depan kamera, cuma nggak yang suka desain. Karena dia kan juga luas penjabarannya. Dulu di kelas 10 sering banget kena desain sama Pak Sas. Sering. Revisi. Paling parah. Revisi. Oh iya, revisi. Revisi paling parah. Dulu bikin apa ya? Apa itu? Logo di AI. Logo kelas gak sih? Kalau logo kan masih pakai Canva, Oh, iya. udah ada di AI. Di lab sini. Di sini baru. Tamina enggak? Ya, pertama kali masuk di lab, megang PC buka software AI. Iki opo ya? Asli banget ya. Udah gitu kadang ketinggalan. Cuma tekan di orang dulu kok tekan kene. Kan ya sering direvisi juga, enggak hanya di logo Pertamina aja, mungkin di lain. Tugas-tugas lain Tugas-tugas juga. lain juga kadang bikin video atau bikin apa sering kena revisi. Cuma serunya kita bisa belajar dari kesalahan kita. Iya. Jadi biar kita movingnya lebih baik lagi. Apalagi itu posisinya masih terbatas ya PC-nya itu. Ya betul. Jadi kita Cuma harus berapa dulu ya? Jadi sering gantian-gantian. Iya, gantian sama temennya. Ya. Tapi seru sih. Seru karena kerjanya juga bareng kan. Iya. Bisa belajar bareng juga. Dan biasanya kalau di revisi satu revisi semua. Biasanya. Iya, kebanyakan Biasanya. gitu dari kelas. Tapi asik kali. Asik. Oke, ini agak nge-connect juga nih pertanyaannya dengan penjelasan Masih guru sama kemarin. kayaknya nih. Kenapa? Ini pertanyaannya siapa guru yang sering revisi tugas? Oh. Siapa Sama nih, Ves? sama. Editor nanti habis ini di
Katanya sudah ada lain. Editor ya, tolong ya. Ini nanti. Nilai pertaruhan ini. Bisa UKK ini. Nanti jawab bareng-bareng siapa guru Boleh. yang paling sering ngerevisi tugas. 3, 2, 1. Pak. Dari kelas 10, 11, 12 ini teman juga udah pada sadar juga ya. Karena Pak Satu orangnya perfeksionis. Mungkin mau yang Bener. terbaik. Harus yang Karya dari siswanya mungkin pengennya yang terbaik. Kita harus bisa mengeluarkan apa yang kita Bakat terpendam. betul. Saking gak genah mendemin gitu. bakatnya. Bakat terpendam. Terpendam, saking terpendamin sampai lupa taruh di mana. Nah, ini kan kita juga udah 3 tahun di sini. Memang ada pengalaman menarik mungkin ya. Jadi terutama ini mata sama Ahib ini. Saya dulu ini sampai rame banget. Apa tuh? Ya, Dulu teman-teman, Ahib pernah berangkat ke sekolah itu sendiri. Berangkatnya sendiri, naik motor sendiri. Sendiri. Cuma di belakangnya itu tuh ada polisi. Dikejar sampai parkiran belakang. Ini kan lucu ini ya. Aku tahu itu. Jadi waktu di sana di sebelah Man, di gang sebelah Man itu, Ya mitra mungkin ya. iya sebelah Mitra, itu saya lihat Ahib. Oh, Ahib duluin saya. Oh, Iya. oh Ahib lewat gitu. Yes. Oh, ya udah. Lewat santai ya. Iya, Ahib lewat gitu. Terus tiba-tiba kan berarti Ahib sudah di depan saya kan. Udah tuh saya masuk. Nah, masuk sekolah, masuk gerbang ke parkiran. Tiba-tiba Ahib di depan terus polisi lewat dari kiri saya. Lagi santai nih kawan. Lagi santai kan. Santai kawan. Kok bisa ada polisi gitu. Ya gimana Hip? Kita butuh klarifikasi. Ini karena gempar banget ini sekolah ini. Pertama itu gara-gara motor saya nggak ada spionnya, nggak ada platnya. Parah. Racing ball. Gak boleh ya gitu. Sekali ya. Ada spionnya. Tapi itu lewat polisi biasa aja polisinya. Saya lewat. Ya lihat doang. Oh ya mas. Monggo. Karena dia tahu mungkin ya racing habis. Lewat ya. Nengok gerbang. Udah sampai parkiran itu. Diem jadi sana. Mas kontak mas. Mas kontak. Lihat. Set. Wah. Astagfirullahaladzim. Ada apa gitu? Kufar nih. Kejar Jaib, tahu nggak? Nggak tahu. Itu saya kalau dari kata teman saya tuh dari mitra. Dari mitra. Swalayan. Oh, di mitra ada gitu kah? Razia mungkin. Iya, di situ banyak polisi sih. Terus pas pertama kali tahu polisi itu gimana? Itu pengalaman paling jos. Jos. Saya sebenarnya tuh saya disuruh apa namanya itu Nuntun. disuruh nuntun motor. Dorong motor. dorong. Disuruh dorong motor sampai Polres. Bayangin, Dorong SMK 1 sini nih, ini SMK 1 nih. Ini Polres. Ya. 50. Dorong motor, ya. Untungnya tuh ada Pak Sadun, wah sayang Pak Sadun. Sayang banget. Ada Pak Sadun diginiin. Pak, sekedap Pak. Masa ana bocahe Pak. Ya wis, niki kontake lho. Bensin gede-gede. Neng Polres. Nanti Bensin nggak? itu juga pertama kali naik sekolah diantar polisi cuy. Seru nggak? Dianterin. Dianterin. Romantis sekali, Bro. Romantis. Pas di perjalanan ngobrolin apa? Ceramahin. Ya, jadi ini pengalaman yang menarik nih, Ahib. Karena pas dulu saya tanyain, Pi, kan kamu orang budak polisi. Saya tak kira kan, halo, apa saking edan? Saya kira. Ternyata nggak pakai espion. Ya, jadi mungkin teman-teman kalau mau berangkat sekolah pakai espion. Gitu. Taati peraturan yang ada teman-teman. Pakai helm. Mungkin pesan-kesan buat Pak Sadun gimana, Hib? Tetap jadi guru yang baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah teman-teman kembali lagi ke topik utama nih. Ya, kita habis ini habis membicarakan hal-hal random ya. Buat teman-teman ini pesan dan kesannya untuk adik-adik di kafe. Buat adik-adik DKV yang udah masuk apa yang mau masuk nih, Boleh yang mau join. Dua-duanya atau yang penting berkaitan dengan DKV. Oke, boleh deh. Yang pertama itu ngerjain tugas tepat waktu sih. Gak boleh ngelebihin deadline karena itu kejar-kejaran banget sama guru-guru DKV. Kadang kita sering nanti dulu ngerjainnya gitu. Dan itu akhirnya kita kejar-kejaran sama guru. Tugasmu udah belum gitu. Belum. Pusing Bu. Tapi banyak tugasnya gitu. Itu aja sih, mungkin yang lain bisa nambahin. Oke, Alves.
Untuk pesan adik-adik DKV dan yang mau daftar di DKV sih, DKV itu menyenangkan. Seru banget ya, Seru. seru banget sih. Seru. Terus Nambah relasi juga. ya nambah relasi juga. Terus orang-orangnya juga. Terus orang-orangnya juga seru-seru, Seni banget. seni-seni. Untuk pesan kedepannya sih mungkin di DKV SMK Negeri 1 Purwodadi ini bisa menambahkan fasilitas lagi sih. Aduh. Ya, Apa contohnya, Ves? contohnya itu mungkin di komputernya. Oh. Karena- Kenapa, Ves? Komputernya kenapa ini? Karena ada beberapa komputer yang itu not responding. Itu komputer saya. Itu berarti itu tanda bahwa kita telah bekerja keras. Oh, Iya sih. Visi aja sampai gak kuat loh. Nggak kuat. Hebat. sudah sih. Apalagi kameranya juga nggak, Ves? Oh, kameranya juga perlu itu. Juga perlu. Harusnya Berapa nambah berapa? Satu siswa satu ya. satu siswa satu. Kami ya, Pak. 36 jadi. Jadi 2 kelas kan 36, 36, 72. 72 Sama sih adik-adik dong. kelas. Enggak mampu kita. Nggak mampu. Pakai seadanya dulu aja, maksimalin yang ada. Iya, oke. Lanjut. Udah, Ves? sih. Sudah, Oke, sudah. nice. Kalau pesan dari aku sih, yang paling penting kuasai teknologi. Jangan yang teknologi yang menguasai diri kalian. Kata-kata hari ini, guys. Oke, kata-kata hari ini ya. Berarti mungkin Lauren juga ini ya? Kadang pakai AI gak? Kadang kalau buat ngerjain tugas. Kadang, tapi nggak sering. Lebih sering ke Corel. Wih. AI. Enggak. Oh, nggak pakai. Enggak. ya. Terus kita kembangkan lagi sendiri. Iya. Terus lagi hasilnya. Ya berarti benar, kita jangan sampai mau Mengikuti zaman. Bodoi. Ya, bodoh sama teknologi. Iya. Oke, next, Afisa. Kalau dari saya pesannya jangan malas. Itu terutama jangan malas karena mumpung ada waktu itu ya kita bisa nyicil tugas dulu. Setelah itu kita kalau ada waktu lagi dikerjain lagi. Jadi lama-lama selesai, nggak perlu nunggu, kita ada niat dulu baru ngerjain Chill ya. gitu. Iya. Chill. Kalau enggak itu bakal keteteran banget sih. Mungkin di Semangat waktu-waktu aja selang buat semuanya. di waktu-waktu selang bisa sambil ngerjain desain atau nyari praproduksi dari konten ini atau tiba-tiba ke Pinter-pinternya kita ya. iya tiba-tiba apa kepikiran Pengen ini. inspirasi desainnya Iya. ini gitu lagi lihat makanan wah ini kayaknya bagus logonya kayak gini gitu. Bisa jadi referensi. Betul. Kalau Kak Devi mau nambahin untuk pesan Mungkin pesannya sama kayak yang dibilang Sekar sama Afisa, lebih pintar buat manajemen waktu. Lebih pintar buat manajemen waktu kita karena di DKV ini kan nggak cuma hanya satu mapel aja ya kan, lebih Iya. kan banyak ada pemrograman dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya lebih pintar manajemen waktu, kita bisa bagi waktu dan jangan terlalu malas-malas juga ya. Ada pesan buat di kelas. DKV di mari, ada DKV jangan lari. Gimana Aib? Sebenarnya pesan ini untuk yang udah masuk di kafe sih. Jangan terpaku sama satu bidang. Betul. Betul, karena DKV Seni banyak itu banget. luas. Iya. Asik. Jadi itu kayak ya udah sih. Kayak ikuti alurnya aja. Pokoknya jangan terpaku dalam satu bidang. Masih banyak yang buat dicoba. Mengalir aja gitu ya. Mengalir. Dan ya bener sih jangan terpaku dalam satu aja. Kita bisa lebih tahu lah kemampuan kita seperti Lebih apa. Gitu. tahu diri kita sendiri juga. Betul. Nambah pengalaman juga kan. Jadi intinya di DKV itu asik banget lah. Banyak hal yang bisa kita pelajari dan di jurusan ini juga itu bisa nyabang di jurusan yang lain. Nah, bener gak sih? Di kafe itu semua bisa. Bener. Serba bisa ya. Nguli bisa. Boleh bisa. Apalagi Hahib. Masang korden bisa. Masang waktu bisa. Bikin banner bisa. Bisa. Cetak-cetak juga bisa. Cita-cita bisa. Ngitung uang juga bisa. Bikin surat juga bisa. Bikin surat gampang. Bisa. Bisa. Aplikasi juga bisa. Aplikasi Bikin boleh. aplikasi juga bisa. Bikin game. Nah, tapi kuncinya kalau teman-teman mau bisa menguasai semua bidang ya jangan malas belajar. Iya. Nah, oke, udah. Jadi teman-teman, ini adalah podcast kita. Iya. Ini pasti sangat-sangat
Pusing ya ini ya, besok udah So mau kakak. Jadi Doain ini ya guys ya. Oke, semangat ya. teman-teman. Semangat ya ini guys ya. habis 12 DKV 1 gantian 12 DKV 2. Gantian. Semangat ya guys, semangat. Terima kasih. Keep strong. Nanti kita dengan moto berangkat pagi pulang malam. Jangan sampai malam dong. Kalau kita jangan sampai malam. Minimal sore lah. Amin. Jam 6. Oke. Sekian podcast kita teman-teman. Jangan lupa follow, like, komen dan juga And subscribe. subscribe. Ikuti sosial media dari DKV juga. Dan mungkin teman-teman yang di sekitar Prodedi kalau mau bikin merchandise dan lain-lain bisa banget di Kawan Digital. Oke, ada yang mau tambahkan lagi teman-teman? Saya tambahin pantun nih. Oke. Boleh. Pantun Aduh. menyala. Hidup sepi tanpa kekasih. Cakep. Sekian dan terima kasih.